Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa, kepada para narasumber. Hari ini narasumbernya meriah banget ya, ada dua dan ada moderatornya juga. Jadi kali ini tema kuliah kita dalam bentuk talk show. Oke, pertama saya mengenali moderator kita pada siang hari ini, namanya Ibu Fitri Aryani, founder dari Berbangsa Foundation. Ini Mbak Aryani. Oke, selanjutnya narasumber satu kita ada namanya Mbak Sasi dari Zibatik. Oke, selamat siang Mbak Sasi. Oke, narasumber dua kita ada Ibu Sri Yuliastuti dari Rendang Unituti. Selamat siang Selamat semuanya. siang. Oke. Karena waktunya sudah mulai nih ya, kita kan janjinya jam 2 ya, sekarang udah jam 2 lewat 4. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Bu Fitri Aryani bisa memulainya, Bu. Terima kasih. Oke, halo. Oke, terima kasih Mbak Dian. Halo, ini ada Prof. Eka juga yang luar biasa. Halo, perkenalkan saya Dr. Fitri Aryani. Kebetulan saya juga akademisi sebenarnya, jadi sama-sama dan saya banyak banget ingin sama teman-teman UGM juga sebenarnya cuma di pariwisata. Anyway, anyhow, hari ini kita akan bicara banyak nih soal yang namanya UMKM di Indonesia yang luar biasa banget. Apalagi ini ada binaannya dari PT bahwa Indonesia Global dan di sini ada Big Bang, Go Big with the Bang. Jadi kenapa nih kita pakai backgroundnya Big Bang dan pakai kaosnya Big Bang adalah Go Big with the Bang adalah PT Bawah Indonesia Global dengan berbagai foundation. Kita sama-sama punya satu misi yang sama, kita punya vision yang sama. Ini apalagi ada dari desa-desa nih, Mbak Zi dari Zibatik ini dari desa juga dan ada Unituti ya dari Minang itu yang luar biasa banget ya. Kita semuanya kearifan lokal yang kita jaga. Jadi hari ini kita mau sharing terutama untuk adik-adik UGM untuk kuliah entrepreneurs ya. Jadi emang bagaimana nih yang luar biasa pejuang-pejuang tangguh UMKM apalagi bawa PT Bawah Indonesia Global yang bakalan bisa melaju terus dan ini mungkin ada dari Bapak dari UGM ya Pak ya yang mungkin bisa sama-sama sharing banget nih. Dan ini boleh nggak kalau misalnya kita cerita dulu bahwa biasa boleh dari Mbak Zi kita boleh dari em, yang jauh dulu ya, yang dari Sumatera dulu boleh ya. Kita masuk dulu dari yang namanya otentik kulineri asal Indonesia yang sudah mendunia yaitu rendang dengan konsep gastronomi ngarandang katanya. Nah ini kayaknya kita nanti perlu cerita banyak nih dari yang namanya em, Unituti ini yang bisa tanya sih kalau saya dengar-dengar berannya Unituti ini pejuang tangguh yang luar biasa banget, belum lagi yang namanya itu rendangnya enak banget, belum lagi yang namanya packagingnya bagus banget, terus pantang menyerah, tidak pernah give up. Jadi banget nih buat kita teman-teman semua atau adik-adik yang mau belajar entrepreneur gimana caranya biar kita bisa maju terus pantang mundur, kegagalan bukan kegagalan tapi awal keberhasilan. Nah, ini bisa cerita banyak nih sebenarnya dan terus um, udah masuk ini ya FDA certificate loh. Wah luar biasa, jarang-jarang nih bisa sampai ke Amerika ya bener. Ini mungkin Prof Eka nih yang luar biasa banget juga bisa ngebawa sampai ke Amerika. Gak apa-apa ya Mbak Zee, kita satu-satu dulu. Kita kenalan dulu biar adik-adik juga bisa belajar banyak dulu dari Uni Tuti yang luar biasa. Uni kalau misalnya boleh nih karena kita konsen talk show, kita nggak ada presentasi-presentasi saya aja deh yang nanya deh. Jadi itu ceritanya gimana? Asal muasalnya itu kok bisa emang turun-temurun cerita dari keluarga atau resep keluarga yang luar biasa atau memang kenapa sih mesti rendang kan banyak loh ya. Itu ada keripik sanjay, yang makanan-makanan Minang tuh banyak yang dikemas luar biasa sebenarnya. Tapi rendang ini kan, waduh apalagi kompetisinya luar biasa kalau kita bicara rendang ya. Kompetisinya tuh luar biasa banget loh nih. Jadi gimana nih gimana kalau misalnya kita bilang soal yang namanya cerita Uni dari awal sampai akhir, boleh cerita memulai usaha ini dengan susah payah dengan ceritanya itu gimana? Itu pertanyaan satu dulu deh. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari Ria. Ya, selamat pagi, siang nih. Perkenalkan nama saya Sri Yuliastuti, tapi biasanya dipanggil Uni Tuti ya tadi ya. Em, kita mulai usaha dari 2015 sebetulnya ya. Maksudnya eh, ya usahanya sendiri 2016, tapi kejadiannya kejadiannya itu dimulai dari 2015. Itu sebenarnya bisa dibilang kita nggak riset pasar dulu sih sebetulnya ya. Itu benar-benar suatu kejadian yang uh, uh,
sangat tidak disengaja, hanya karena gara-gara pingin ada teman yang pingin dibikinin rendang dan saya bikinin. Pokoknya dia bilang saya harus bisa bikin karena saya orang Minang, saya harus semua orang Padang bisa bikin rendang. Saya ditantang gitu, mau bilang malu juga ya karena kita memang bikin rendang kalau tiap Lebaran. Tiap Lebaran pasti ada rendang dan saya pasti bisa bikin. Saya bikin ya. Rasanya wassalam, pokoknya saya bikin rendang gitu. Nah, ternyata pas waktu lagi bikin rendang itu kita foto, kita benar-benar ini tidak ada unsur komersil sebelumnya ya. Kita foto, kita masukin ke Facebook, rendangnya jadi, kita kirim, habis itu kita dapat orderan dari yang lain. Jadi Wah, seru banget, seru banget. iya, jadi benar-benar tidak ada rencana sebetulnya produknya itu gitu ya. Karena sebelumnya saya bukan produsen rendang, bukan tukang masak, bukan ini juga hasil pemaksaan teman lah, asli hasil pemaksaan teman gitu. Benar-benar apa mendadak gitu seakan-akan. Dari sejak itu ada terus Jadi, order. jadi ini bisa dibilang kebetulan. Mhm. Iya, dari sejak itu ada terus order. Jadi kita regal kan di 2016 gitu loh maksudnya. Oke, jadi ini ceritanya benar-benar kejadian tidak kesengajaan membawa berkah gitu ya Uni ya. Iya, betul. Karena apa namanya? Karena sifatnya Dan terus-terusan, ternyata ini, karena ordernya terus-terusan, jadi kan apa? Jadi kita merasa wajib gitu ya, karena habis itu kita menjual ya. Tadinya kan tanpa unsur komersial. Sekarang kan kita sekarang menjual nih. Jadi saya merasa berkewajiban untuk mensertifikasi atau minimal men-scale up diri saya lah gitu lah. Oke, jadi ini buat pelajaran juga ya tadi adik semua ya, atau misalnya buat mahasiswa juga dan buat kita semua bahwa kadang-kadang tuh kalau misalnya jadi entrepreneur itu nggak usah nunggu-nunggu lagi, pokoknya jalanin, lakuin, tiba-tiba ada kesempatan. Nah ini kadang-kadang kesempatan nggak datang 2 kali atau memang kadang-kadang tuh kesempatan bisa datang dengan tiba-tiba. Bisa itu bisa jadi kadang-kadang being entrepreneur itu bisa dengan cara yang luar biasa ya, apalagi nih perempuan-perempuan yang kadang-kadang ngerasa aduh kayaknya kita nggak mampu deh, aduh kayaknya kita bisa, apalagi Uni tuh ternyata buat pembuat rendang, bukan produsen rendang ya, tapi ternyata ada berawal teman ternyata enak dan ternyata wah luar biasa dan akhirnya kenapa nggak kita jual, dari hobi bisa jadi uang, benar nggak sih Uni ya, dan dari yang namanya kebiasaan yang mungkin terpendam ternyata bisa juga. Jadi ini buat adik-adik nih yang kalau misalnya seneng-seneng masak atau melakukan creative things gitu, namanya UMKM kan banyak hal ya sebenarnya. Jadi bisa banget nih kita berkreasi untuk buat apapun. Nah, kalau misalnya cerita tadi itu sampai luar biasa ya, Uni tadi cerita sampai yang namanya bisa udah kepikiran banget nih dari buat teman, terus akhirnya di packaging nya bagus, makin Facebook pula. Padahal itu cuma Facebook karena buat ayo rendang ini ada yang mau pesan tiba-tiba ya udah banyak yang pesan juga ya pada akhirnya. Dan pikiran untuk sertifikasi segala macam. Nah, ini yang teman-teman adik-adik juga mesti bilang atau kita sama-sama pikir bahwa di saat kita mau jadi entrepreneur atau di saat kita mau melakukan sesuatu jangan setengah-tengah. Benar nggak sih ya Uni ya? Jangan setengah-tengah. Kalau emang kita yakin produk kita bagus dan emang ternyata sudah ada pasarnya, which is tadi Uni bilang ada riset pasar sama sekali loh di awal. Itu ternyata bisa ya, jangan setengah-setengah, buatlah packaging yang bagus, buatlah dengan sesuatu yang bagus, yang menarik dan menjual. Dan itu kayaknya seru ya kalau misalnya kita bisa bisa membuat itu. Tapi kan kalau misalnya kita lihat ya, itu aja nggak cukup ya Uni ya. Kadang-kadang kan kita juga perlu ada strategi untuk bisa berkembang bagus gitu. Nah, dari itu semua kan kita udah pikir nih, oke nih saya buat rendang, ternyata rendang saya oke, enak. Yang kedua, packaging saya udah bagus nih. Yang ketiga, udah ada sertifikasi. Tapi itu aja kadang-kadang nggak cukup. Ada beberapa orang yang sudah melakukan itu, tapi tetap aja nggak laku-laku juga, nggak berkembang, pasar juga nggak berkembang. Nah, ini strategi-strategi apa nih yang mesti dilakuin dari Unituti sendiri yang akhirnya rendangnya itu bisa mendunia nih? Sebenarnya kalau strategi khususnya sih enggak ya, semuanya mungkin melakukan hal yang sama ya. Tapi kan saya kebetulan memang sudah dari awal itu pada saat itu, karena saya setelah tadi kan saya nggak survei ya Pak ya. Jadi pada saat itu saya tidak terlalu menyadari apa yang terjadi sebetulnya, gitulah kira-kira. Nah pada saat setelah pandemi, saya mulai tadi 2016 ya. Setelah pandemi agak-agak waktu luang untuk berpikir kan gitu ya. Sebelumnya nggak ada waktu berpikir, pokoknya kita bikin gitu ya, naikin sertifikat, nggak ada waktu berpikir nih, kita nggak lihat tuh tetangga sebelah ngapain gitu, nggak ngelihat. Nah pada waktu itu kita lihat, oh ternyata pada waktu saya bikin rendang basah, rendang saya kan basah nih,
rendang saya basah. Semua teman-teman itu semuanya rendangnya kering, gitu loh. Jadi saya benar-benar punya produk baru yang inovasi baru gitu di perendangan Indonesia, gitulah kira-kira. Saya berani dengan produk basah dan produk basahnya berhasil tahan lama dan berhasil dengan kemasan yang bagus. Teman-teman juga bawanya ke luar negeri juga dengan pede gitu ya, nggak pakai malu mereka kan, nggak nggak kesannya nggak cipi gitu loh kan, barangnya bagus gitu kan, dia bawa ke hotel, dia buka ya makan aja gitu kan, nggak kayak buka buka terus simpen dulu tempatnya kayak gitu kan. Kalau produk saya kan memang ibaratnya bisa didisplay di meja gitu tanpa merasa malu gitu, yang karena yang bawahnya itu kan teman-teman yang sudah levelan yang ya katakanlah direktur gitulah, kalau zaman-zaman teman saya udah sekarang itu udah level direktur gitu maksudnya. Jadi itu sih sebetulnya, Jadi jadi seru ya Uni ya. Jadi itu betul. oke. Oke, jadi kalau misalnya tadi strateginya sih sebenarnya yang paling penting adalah ya itu tadi ya, kita juga bisa dari teman-teman sendiri, teman-teman yang udah levelnya itu apalagi ya. Terus kayaknya paling penting juga strateginya adalah dari packaging yang bagus, kualitas yang bagus dipertahanin dan itu selalu, dan apalagi kita punya competitive advantage. Nah, ini teman-teman entrepreneur pasti tahu nih namanya. Kalau kita pitching tuh, kalau misalnya kita lagi mau pitching atau apapun kan pasti kan ditanya value proposition-nya apa, competitive advantage-nya apa. Nah, ini yang paling penting buat teman-teman juga mesti tahu. Ternyata Uni ini adalah the one and only atau di peredaran perendangan Indonesia satu-satunya yang pada waktu itu berani pada buat untuk rendang basah. Rendang lainnya kan ya Uni ya. Jadi yang tahan lama, dan emang kalau rendang basah tuh lebih enak ya, otentik ya kan, kita seru juga ya. Kalau misalnya kering kan kayak cuman abon ya sebenarnya ya, tapi kalau rendang basah itu kan emang aduh tuh ada minyak-minyaknya, aduh dikasih nasi aja kayaknya udah enak banget itu. Jadi apalagi kalau misalnya sampai dibawa ke Amerika dan segala macam itu ya teman-teman dia pasti mau banget, karena kalau rendang kering mah biasa gitu kan, karena banyak juga dijual-jual. Tapi kalau misalnya yang basah ini yang luar biasa. Nah, tapi kalau kita lihat persaingan persaingan ini kan semakin banyak, mungkin ada nih orang-orang yang mengikuti jejak Uni Tuti gitu, setelah ternyata rendang basah bisa juga nih. Nah, terus cara Uni tetap leading di pasar tuh gimana? Ini biar adik-adik juga paham betul loh, tetap bisa menjadi leaders untuk di marketnya sendiri gimana? Sebenarnya ini prosesnya panjang ya. Kalau untuk menjadi tetap leader, mudah-mudahan saya memang masih leader gitu ya. Saya juga harus survei lagi nih, saya masih leader apa enggak gitu. Tapi intinya eh, sampai saat ini hanya rendang Uni Tuti lah yang bisa 2 tahun di suhu ruang sampai saat ini. 2 tahun? Serius Uni 2 tahun? 2 tahun di suhu ruang dalam keadaan basah, Wah, maka lebih basah lagi karena kayak seperti Kalio kan produknya sangat basah ya, mirip-mirip apa namanya, mirip-mirip gulai gitu ya. betul, betul. Kalau Tetap kalian dia tetap lebih 2 tahun. basah. Tetap 2 tahun di suhu ruang itu sudah terbukti ya. Jadi memang kita buktikan sendiri memang ya. Nah, itu pertama. Kedua, saya juga semakin melengkapi dengan semua sertifikasi-sertifikasi yang diperlukan. Jadi tadinya pasarnya adalah teman-teman, yang sekarang kita sudah buka pasar ekspor karena sertifikasi kita sudah memenuhi persyaratan untuk ekspor. Dengan tahan 2 tahun kan eksportir, importir juga kan merasa aman ya, tidak terburu-buru harus menjual, harus ini, karena logistik aja cukup jauh gitu ya, cukup lama untuk sampai kirim ke luar negeri itu cukup lama. Jadi 2 tahun itu sangat memadai lah Betul. gitu. Itu. Berarti luar biasa ya Uni. Kadang-kadang makanan itu, apalagi makanan basah itu 2 tahun itu waktu yang sangat lama loh sebenarnya. Tapi hebat ya. Berarti ini salah satu juga teknologi juga berpikir teknologi untuk pengawetan caranya sampai 2 tahun itu mungkin jadi salah satu value proposition juga, bahwa rendang basah yang biasanya mungkin orang nggak tahan lama harus dimasukin dalam freezer ya, kadang kalau misalnya lebih lama, atau dalam fridge lah, dalam refrigerator itu juga mungkin, tapi ini di suhu ruang dan itu bisa tahan. Ini luar biasa banget. Nah, ini ilmu yang luar biasa banget, ini pasti ini ada rahasianya, tapi ya sudahlah, itu berarti rahasia dari Uni Tuti yang luar biasa banget. Uni, sebelum nanti pesan-pesan segala macam kita boleh, nanti kan adik mahasiswa juga boleh nanya nih, ini biar tambah penasaran nih semuanya, boleh ya sekarang kalau misalnya Uni boleh di hold dulu, kita dengerin bincang-bincang dengan Zibatik dulu dari Mbak Sasi, boleh nggak Uni? Silakan. Apa-apa nanti kita sama-sama biar nanti
pesan-pesan sponsor terakhir dari yang namanya Unituti, terus dari Bazi juga, dan nanti saya akan rekap juga. Ini akan bisa jadi pembelajaran buat adik-adik semua. Tapi nanti setelah Bazi bicara, adik-adik juga harus bertanya loh, karena mumpung ini ada pakar-pakar yang luar yang sudah, apalagi udah mendunia nih. Wah, ini sayang banget nih kalau misalnya nggak ditanya. Harus pasti punya pertanyaan-pertanyaan untuk ujian nanti kayaknya. Ini pasti penting banget. Ya, Prof. Eka sudah senyum-senyum aja tuh pasti. Eh, Mbak Sasi, halo, selamat sugeng siang. Dari Oh, dari desa mana kalau boleh tahu? Kalau kalau tadi Unituti dari Depok ya? Iya betul dari Depok. Deket Uni. Nanti kalau kapan-kapan Ria coba rendangnya ya. Nanti Ria main deh. Deket banget juga di Depok soalnya kita sama-sama Depokers, tenang. Boleh nanti kita ngobrol deh Sip, Uni gampang. deh. Oke, sekarang kita ngebahas, sorry Mbak Sasi. Ya, siap Uni, thank you. Sorry ya, tadi agak-agak di skip dulu sebentar nih karena tiba-tiba tahu, oh ya Uni dari Depok ya. Oke, anyway, Mbak Sasi dari mana kalau Ria boleh tahu? halo, terima kasih sebelumnya ya atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya pada hari ini. Senang banget bisa ketemu orang-orang hebat ya di sini. Generasi-generasi milenial yang sangat-sangat luar biasa semangatnya gitu. Dan em, perkenalan dulu kali ya. Saya Sasi dari Zimatik, kami ada di Kota Semarang. Jadi kami ada di sebuah Oh, kampus. Semarang. Ya, Semarangnya pun di Mbak. iya, saya dari Gunung Pati, jadi daerah atasnya Kota Semarang gitu, agak-agak pelosok. Kayaknya aku pernah ke sana, jangan-jangan deh. Kayaknya aku pernah ke sana, jangan-jangan. Wes, kita cerita aja nanti, tapi nggak apa-apa. Mbak Sasi, cari nanti kita bacain profilnya juga. Terus gimana Mbak Sasi? Iya, jadi Zibatik ini terbentuk sebenarnya sudah lama ya. Di foundernya sendiri adalah orang tua saya sendiri, yaitu Pak Hero dan Buzi. Jadi nama Zibatik itu dari ibu saya gitu ya. Mm-mm. Mereka adalah salah satu pelopor batik di Kota Semarang. Jadi ceritanya kami itu pendatang ya di Kota Semarang. Ayah dari Mm-mm. Depok juga sama. Kemudian Ah, aku pernah iya, ke sana. Aku tahu, aku pernah ke sana. Aku pernah ke sana. iya betul sekali. Yang Jadi ada pasti yang ada ngecat payung dan segala macam. Aja nih betul. kudunya inget aku loh. Harusnya tahu aku loh. Pasti harusnya tahu aku. Orang aku ngebatik di sana lama. Yuk, terus yuk cerita Mbak Sasi. Yuk. Iya, betul sekali. Jadi, Zibat itu dari tahun 2006 kita yang mempelopori berdirinya batik di Kota Semarang. Itu perjalanan yang jauh sangat sangat berliku-liku gitu ya. Tapi saya sendiri baru masuk ke Zibatik itu tahun 2016. Jadi setelah lulus kuliah, kemudian ada kegelisahan-kegelisahan nih karena apa ya, semakin berkembang Zibatik itu juga semakin kita harus bisa terus berinovasi dan apa ya menyamakan dengan persaingan-persaingan yang ada di brand lain gitu kan. Jadi itu menjadi tantangan bagi saya supaya bagaimana caranya si batik itu bisa semakin maju, kemudian itu juga bagian dari semacam pencarian karakter gitu kali ya, karena kita tahu bahwa Semarang itu bukan kota batik, Jawa tapi yang nggak punya batik gitu ya, jadi orang-orang tuh masih masih apa ya, masih sangat tidak familiar dengan batik Semarang gitu. Itu yang bikin kita tuh semangat, kira-kira apa ya yang bisa ditawarkan untuk kita bisa memperkenalkan batik Semarang itu sendiri gitu. Dan di tahun 2010 2011 itu kami benar-benar mencoba untuk bisa melawan arus gitu ya, dalam artian kalau orang pesisir biasanya suka warna-warna cerah, tapi kami memilih untuk menggunakan pewarna alami gitu. Jadi itu sih yang menjadi apa ya, pilihan yang sebenarnya yang berat ya karena bener tadi melawan arus gitu. Batik pesisiran tapi ke warna alam gitu kan. Cuma kami berpikir bahwa ini semua ada pasarnya gitu. Jadi kita percaya bahwa em, apapun bisnis kita pasti ada pasarnya. Jadi ada orang yang butuh kok gitu ya. Dan akhirnya 2014 itu kami mencoba mencari sesuatu yang berbeda di perbatikan gitu ya. Kita mencari kira-kira formula apa sih yang bisa menjadi karakter dari Zibatik gitu. Selain mungkin dari segi motif ya, ada beberapa nilai-nilai yang ingin coba kita sampaikan kepada masyarakat secara luas bahwa batik itu bukan hanya sekedar kain yang bermotif gitu. Tapi di balik batik itu ada banyak sekali cerita yang bisa benar-benar di apa ya, dipelajarin, benar-benar menjadi daya tarik yang mungkin menjadi nilai tersendiri, nilai plus gitu ya dari sebuah kain gitu. Dan
itu adalah salah satu yang bikin kita semangat karena satu di Semarang sendiri masih jarang ada batik ya, kayak industri batik bener-bener gitu masih jarang. Itu jadi kayak kita mikir oh ini sangat peluang sekali nih, dimana kita punya punya apa namanya potensi gitu ya, karena kami tinggal di kampung. Potensi apa sih yang kira-kira bisa diangkat gitu ya, baik dari segi kearifan lokalnya maupun dari segi masyarakatnya gitu. Jadi itu sih yang saat ini coba kita bangun bersama lalu melalui Zibatik gitu. Oke, oke, thank you Mbak. Nah ini ceritanya nih loh, ini pelajaran buat adik-adik juga. Ini pembelajaran tadi kalau misalnya Uni Tuti dari ketidaksengajaan dunia. Ini kalau misalnya tadi cerita, aku boleh cerita sedikit ya Mbak Sasi ya, soal asal muasal bagaimana di batik ini bisa terbentuk. Kalau misalnya Uni Tuti tadi betul-betul sudah tahu ceritanya, adik-adik udah tahu semuanya. Tapi kalau misalnya Mbak Sasi ini diawali dari PHK dulu ya, ini nggak apa-apa ya kita cerita ya. Jadi kadang-kadang kita menjadi entrepreneur ini bisa karena keadaan, bisa karena kesempatan, atau bisa tiba-tiba. Kalau misalnya ada orang tiban gitu bahasa Jawa tuh apa ya, tiban ya, kayak ada dukun tiban ki batik tiban ya, entrepreneur tiban gitu kan. Jadi ini kayak kita tuh entrepreneur tiban tuh karena kondisi yang memang ya kepaksa gitu loh, karena PHK ngapain ya, mikir ngapain, padahal tapi karena emang kecintaan akan batik akhirnya ya coba kita bahas seperti itu. Nah, salah satu kata-kata paling penting di saat kita menjadi entrepreneur adalah cinta, kecintaan. Jadi kalau misalnya punya passion misalnya untuk masak, tapi kalau misalnya di batik ini ibu terutama ya, ibu terutama yang baru PSW, aduh, turut berduka cita ya, maksudnya Lebaran kemarin ya katanya ya. Jadi ya sorry to hear that gitu loh. Tapi dengan semangat yang luar biasa, jadi sekarang diturunkan kepada putrinya dan Bapak masih masih terus ya berkarya bareng dulu sama ibu berdua selalu yang itu pionir banget tuh dulu bapak sama ibu, sekarang nih putri dan ayah ini yang akan menjadi dua maut juga pada akhirnya yang akan membuat Zibatik insya Allah bisa lebih berkembang dan membuat bangga ibu ya. Jadi kalau misalnya ceritanya um, ya tadi kayak PHK terus akhirnya memang passionnya tadi, dan emang betul batik ini filosofinya luar biasa banget karena dari satu, kalau misalnya kita pakai batik tulis canting aja itu dari gerak satu garis canting batik itu kan dari titik sebenarnya. Jadi artinya batik itu artinya dari titik-titik-titik yang dijadi satu pattern. Jadi itulah namanya batik itu seperti itu. Jadi kenapa tik-tik-tik batik itu sebenarnya dari titik-titik-titik, canting itu kan kalau membuat pattern kan dia titik-titik kan, dari awal titik-titik semuanya banyak jadi seperti itu. Nah, ini ternyata kalau filosofinya, jadi satu yang paling penting adalah di saat kita membuat satu produk, you have to know the philosophy itself tuh ngapain. Jadi kalau misalnya kita mau buat soal batik, ya filosofi batiknya itu apa, lagi kalau misalnya kita pakai pewarna alam, berarti itu akan satu, kalau tadi value proposition yang berbeda lagi dibanding teman-teman yang di pesisir yang biasanya jreng-jreng gojreng. Kalau jreng-jreng tuh warna nggak bisa pewarna alam pasti. Tapi kalau misalnya kita lihat pewarna alam tuh, walaupun dia ngejreng, tapi tuh warnanya sih beda deh, pasti akan lebih doff gitu, atau lebih lebih ke dalam, nggak keluar gitu loh. Jadi ya karena saya juga penggila batik sama, kayak saya pecinta batik juga, jadi agak sedikit ngerti soal batik. Nah, jadi kalau misalnya ngomong soal batik ini biasa ya, tapi Mbak Zila, Mbak Sati ini pasti ahlinya juga. Jadi kalau misalnya kita ngomong batik, emang itu yang paling penting satu, kecintaan terhadap sesuatu itu akan membuat kita berhasil. Karena tadi kalau misalnya kita udah cinta sesuatu, kita udah apa ya, kita tuh never give up. Kalau udah mencintai sesuatu atau apapun itu, kita selalu pengen berjuang untuk bisa berhasil. Nah ini yang mungkin sama-sama yang teman-teman adik-adik atau entrepreneur, sebagai entrepreneur sejati itu harus punya kecintaan itu. Jadi love your things dulu, love what you do, love produk dulu, sampai akhirnya berkembang. Sama kayak misalnya Uni Tuti tadi juga, karena kecintaan akan rendang, pada akhirnya bilang, ih rendangnya ternyata laku dan cinta karena emang orang Minang dan memang melestarikan itu. Jadi akhirnya kepikiran untuk sertifikasi, terus menerusfikasi sampai bisa ngambil sertifikasi untuk bisa ekspor ke luar negeri. Jadi ini yang benar-benar nggak stop sampai situ aja. Kalau kita cinta sama sesuatu itu kan nggak akan stop sampai situ aja, benar ya Mbak Sasi ya. Kita akan berjuang terus. Nah ini yang namanya bahwa satu, passion itu menjadi kata kunci. Kecintaan atau love the product atau love what you do itu menjadi kata kunci yang penting yang akan menghasilkan satu tadi kalau ceritanya Mbak Sasi sampai akhirnya kebayang dong dari DHK pertama gimana berjuang sampai akhirnya sekarang UMKM yang dapat award banyak juga ya Mbak Sasi ya. Iya kan? Batiknya ini kayaknya luar biasa banget dari apa ya, yang award luar biasa. Dan apalagi tadi mainstream, orangnya mainstreamnya seperti apa, karena memang kita perlu bergerak ke anti mainstream untuk bisa menjadi sesuatu yang terlihat. Itu memang kita harus bergerak menjadi sesuatu, kadang-kadang yang menonjol itu belum tentu keren, belum tentu, bukan keren ya, belum tentu wow gitu loh, tapi lihat gitu loh. Sama kayak misalnya kalau misalnya Uni Tuti tadi persaingan antara rendang kering, tiba-tiba ada rendang basah dan 2 tahun
tahun pula ini tiba-tiba dari batik ini, dari yang biasanya jeng-jeng pesisiran, Semarang kan pesisir tuh yo. Terus tiba-tiba menjadi salah satu yang pakai pewarna alam, dan itu motifnya juga lucu-lucu ya, beragam sesuai dengan kekinian juga. Begini kalau misalnya tadi Mbak Sasi juga masih golongan milenial kan pastinya gitu loh. Jadi nyambung lah. Jadi gitu. Nah, kalau misalnya sekarang pertanyaannya, tapi kan sekarang kan industri batik ini sudah mulai banyak ya, karena saya sendiri juga sebenarnya lebih senang batik dengan pewarna alam, karena sekarang ini apalagi kalau kita ke luar negeri, orang-orang itu seneng banget dengan perwarna-warna alam, karena kan kita back to nature, back to the green, everything like green gitu loh. Dan sekarang ini saya lihat juga ada beberapa yang sudah mulai loh, di Semarang sendiri pun sudah ada batik-batik pewarna alam loh Mbak Sasi yang dijual di kota sebenarnya. Nah, how you can deal with that, atau dalam arti kompetensi yang sudah diberikan tadi itu pasti juga bisa ditiru orang lain kan. Kalau misalnya Uni Tuti punya kiatnya sendiri. Nah, kalau Zibatik sendiri itu gimana tuh? Kira-kira bisa sampai tetap jadi leader, apakah masih jadi market leader, atau tetap Zibatik ini masih leadersnya untuk yang namanya batik pewarna alam yang Semarangan, atau gimana? Kalau dibilang market leader mungkin perlu diriset lagi kali ya. Karena kami juga belum apa namanya ya kami coba melihat perkembangan batik warna alam di Kota Semarang ya khususnya. Kemudian tapi yang menjadi kunci di sini adalah konsistensi. Bagaimana kita bisa konsisten dan kita membangun sebuah ekosistem. Karena mau sebuah ekosistem itu juga ibaratnya gini ya. Yang tadi saya bilang bahwa kita nggak cuma jualan batik, tapi kita ada nilai-nilai sendiri yang ingin kami sampaikan kepada customer, dan konsistensi itu terus kita lakukan, kemudian kita juga terus berinovasi baik dari segi motif, warna dan lain sebagainya gitu. Dan kalau untuk market sendiri sebenarnya tantangannya adalah bagaimana kita bisa memasuki market-market yang mungkin potensial gitu ya, seperti market-market milenial dan juga market-market ibu-ibu sosialita yang ibaratnya tuh benar-benar target kami gitu ya. Kami coba benar-benar, kalau dibilang takut nggak kalau ditiru gitu ya. Kalau silahkan meniru desain kami, tapi kami akan buat desain-desain baru terus-menerus gitu. Jadi Yes, itu sih yes. yang menjadi apa ya semangat kami ya untuk bisa terus ada di industri dan sustain dan eksis juga. Lalu kemudian kita juga bisa maksimalin teknologi gitu ya. Jadi adaptasi teknologi itu juga penting juga gitu dalam sebuah bisnis. Karena kami sendiri ada di kampung, jadi kalau misal dari kota kemudian ke Zibatik memang agak jauh gitu ya. Dan kami coba menawarkan experience gitu, experience yang hanya bisa didapatkan di Zibatik gitu ya. Jadi orang-orang nggak cuma datang kemudian beli, tapi mereka akan mengingat experience-nya saat mereka ada di Zibatik, dan juga mereka bisa bercerita, oh di balik sebuah batik yang kami buat gitu ya, terdapat beberapa cerita-cerita yang mungkin panjang gitu ya. Jadi dari mulai pembuatnya, kemudian bahan bakunya, filosofi motifnya, bahannya, semuanya gitu ya. Dan itu yang coba kita bangun bahwa batik itu nggak cuma sekedar motif gitu. Jadi eh, anak-anak muda sekarang juga mereka juga aktif ya. Mereka akan tahu perkembangan batik yang tentunya dari segi motif juga mereka nggak pengen yang formal-formal banget gitu. Dan kita nggak ini apa namanya nggak menutup kemungkinan untuk bikin juga batik-batik yang simple, ready-to-wear yang simple dengan motif-motif yang simple yang mungkin gak cuma dipakai untuk pandangan aja, tapi juga bisa dipakai untuk hangout, atau mungkin mereka bisa dipakai untuk ke manapun yang mereka mau gitu, dan nyaman juga gitu. Jadi itu sih hal-hal yang ingin kita apa ya, hal-hal yang ingin kita lakukan di Zibatik itu. Jadi begitu. Oke, thank you. Berarti berarti teknologi itu menjadi kata kunci penting juga ya. Teknologi, adaptasi teknologi sekarang. Jadi sekarang juga kalau misalnya dulu ITB itu mengembangkan batik fraktal namanya, itu juga bisa salah satu mendunia juga kan. Jadi kadang-kadang batik di Indonesia ini luar biasa banget. Dan kalau misalnya dari di batik sendiri juga yang paling penting adalah storytelling yang terbangun. Karena benar juga nih adik-adik kalau jadi entrepreneur nih, kadang-kadang kita buat satu produk ini juga nggak bisa hanya buat produk enak, bagus, atau apapun itu, tapi harus ada storytelling yang terbangun. Misalnya apakah dia empowering perempuan-perempuan, apakah memang dia memberdayakan
masyarakat termarginalkan, dan ini juga menjadi kata kunci penting bahwa kadang-kadang di balik satu sisi menjual produk ada cerita di baliknya, entah itu cerita dari pembuatnya, dari ownernya sendiri bagaimana, atau bagaimana kecintaan ada produk itu, gimana story behind. Nah, itu menjadi kata kunci juga di saat kalian atau adik-adik sebagai mahasiswa yang nanti akan menjadi entrepreneur sejati akan membuat itu. Jadi banyak belajar lah ya dengan teman-teman atau dengan para pakar-pakar atau yang sudah sukses di bidangnya. Jadi ini penting ya kalau misalnya kita bilang bahwa yang namanya entrepreneurship ini atau UMKM di Indonesia ini menjadi salah satu apa ya kita bilang itu groundbreaking Indonesia terkenal dan mendunia. Kalau Korea, mereka juga akhirnya masakan-masakan Korea sudah bisa mendunia, baju-bajunya juga sudah mulai mendunia, barang-barang Korea juga mendunia. Kenapa nggak kita? Mungkin nanti di 2045 nanti Indonesia emas ternyata kita udah merajai dunia per UMKM-an dibawa oleh Bawa Indonesia Global. Mungkin ini Prof Eka nih yang nanti PR-nya banyak banget. Bareng nanti mungkin dengan Berbangsa Foundation kita cari lagi celah-celah di desa-desa yang mungkin sebenarnya banyak yang bisa kita niakan. Jadi Indonesia emas harusnya sih kita bisa emas banget ya. Jadi ini PR dari sekarang. Namanya kenapa alhamdulillah ini UGM juga mau urun rembuk bareng-bareng untuk bisa buat ini. Jadi menyuarakan bagaimana potensi-potensi desa bisa berkembang dan potensi-potensi kelokalan bisa berkembang. Oke, nanti boleh ya kita pakai tanya jawab. Tadi kayaknya Zibati juga udah banyak ya kita cerita dari competitive advantage-nya seperti apa. Jadi berkompetisinya dengan seperti apa, tidak berani, tidak takut. Kenapa? Di innovators itu juga sama. Kalau saya juga berpikirnya sama. I am an innovator, so I don't care. I don't have to be afraid kalau misalnya ada orang yang meniru. Karena di saat orang meniru kita akan membuat satu inovasi produk yang baru. Jadi tetap jadi kita tetap menjadi leaders untuk apapun yang kita lakukan. Karena kita udah tahu biasanya tuh ada juga yang namanya customer yang memang sudah repeated customer atau loyal customer ke kita. Jadi how you make a loyal customer, repeated customer untuk tetap kita dengan cara apa ya, service yang bagus, produk yang terjamin, kualitasnya tidak boleh breakdown, quality controlnya mesti bagus, yang kayak gitu-gitu tuh harus terjaga. Jadi ini mungkin cerita-cerita dari Zibatik dan dari Unit tadi ya soal rendang, yang filosofi ngarandangnya itu luar biasa banget. Harusnya itu ada cerita filosofi ngarandang tuh, aduh, kalau cerita itu bagaimana sampai ngantuk-ngantuk kita ngerendang itu terus-terusan ya Uni ya, harusnya kan nggak boleh, tetap mesti digomseng terus tuh berapa jam untuk kita, aduh, kalau misalnya tunggu api, kalau kita lihat di daerah sana tuh di daerah Minang sana gitu kan, aduh itu seru banget deh melakukan hal itu sebenarnya. Oke, ini boleh kita buka nih sesinya, nih saya balikin lagi nih mungkin atau saya langsung boleh take over lagi Mbak Dian. Adek kalau misalnya mau nanya sayang banget loh kalau nggak ada yang mau nanya, ini kesempatan luar biasa. Siapa tahu nanti ada yang pengen juga jago masak, pengen jadi entrepreneur. Ini macam-macam nih ada namanya ini ada Evita Anun yang tadi udah lihat-lihat ke layar benerin benerin layar monitor, atau siapa nih boleh deh, yuk siapa yang mau boleh be my guest. Ini saya bisa panggil yang mukanya kelihatan, jadi ada atau nggak ada. Bu Ria, izin boleh setel video sebentar? Oh boleh boleh boleh, silakan silakan. Ya, oke, ditunggu. Ini lagi presentasi bazar waktu di Bogor ya. Suaranya nggak ada dia, suaranya. Ini teknik menarik nih, gimana seorang founder itu dengan sungguh-sungguh gitu
mempromosikan dengan segenap hati, pikiran, kecintaan tuh kelihatan dari postur, gestur tubuhnya. Sampai diborong sama Pak Teten semuanya itu. Itu bajunya Kang Bima, Wali Kota Bogor, sama Menteri Pak Teten tuh buatan Zibatik itu. Ini acara di Big ya, Big yang di Bogor ya waktu itu ya. Ini Ya, memang betul. acara Big di Bogor di Lorena City Walk. Ini di Lorena City Walk Bogor. Sampai kagum. Bisa lanjut, Tian. Oke. Videonya sudah jadi diputar atau itu aja? Ada lagi, Ada tunggu. Ada lagi ya? ya signalnya Nah, bentar. ini soalnya videonya rada-rada berat nih. Belum Oh, dipotong oke. lagi. Oke, baik. Sorry. Apakah sudah terlihat? Belum? Belum. Belum belum ke share screen? Bentar. Cemen. Oke. Wah, ini masuk panjang nih kayaknya nih. Batik nih. Waduh. Coba kita ngelihat mana Prof Eka membatik. Wah, canggih. Nggak kena panas tuh Kak Eka. Suasananya itu kan Ini sayang mukanya banget ibu kalau nggak tolongnya. kelihatan. Ini di samping ini almarhumah ibunya Mbak Sasi nih. Iya, nggak kelihatan ya. Ibu yang ada yang wajahnya kelihatan ya. Iya, itu ibu itu yang ngajarin saya ibu. Saya baru pertama kali seumur ibu megang Luar canting, ibu biasa. yang ngajarin. Serius, Langsung hebat. Itu bener-bener. kayaknya udah wasis banget. Udah canggih soalnya Iya, biasanya kalau nggak tuh kena tangan kembang. iya, ya. Oh, itu sejauh itu loh. Mungkin saya bisa ngelamar kerja nanti Mbak kalau nggak jadi pengusaha di Lorena Group lagi. Saya bisa ngelamar di Zibatik. Jadi salah satu yang buat batik. Ini Bu Eka emang canggih banget ini Bu Eka bisa apapun. Mm-mm. Nah, ini Mbak Sasi ini. Ada suaranya? Mungkin Mbak Eka bisa dubbing, Mbak Eka. Mbak Sasi, sorry. Mbak Sasi mungkin bisa ngedubbingin. Ini nggak kedengeran suaranya soalnya. Saya sudah ya nggak Ini kedengaran. ini saya mau kasih lihat ini adalah tempat showcase-nya Zibatik. Ya, tadi tempat kita buat batiknya Mbak ya, sebelah kanannya ya. Sampingnya ini adalah tempatnya batiknya bagus-bagus kelihatan. Dan ini semua terlihat nih pewarna alam, makanya warnanya hijau, putih biru, bukan warna yang apa ya, yang meriah-meriah gitu ya. Jadi inilah tempatnya Zibatik langsung nih di showcase. Kita mau kasih lihat ke teman-teman begitu. Dan di sini Keren. dia pakai baju big ya Bu ya. Jadi saya Iya, sangat pakai baju. sekali nih bawa baju global. Luar Ya biasa. dong, kan Diinisiasi kalau oleh nggak Bu Eka. nanti di batik nggak bisa dibawa bawa ke Amerika, nggak bisa bawa ke Perancis, Itali, Spanyol, harus pakai. Dan Nih saat ini orang-orang Amerika suka ya mereka ya Kak, batik-batik saya Indonesia. ya, saya kalau keluar negeri oleh-oleh yang selalu saya bawa adalah pasti uni tuti rendang, pasti saya bawa dan pasti saya selalu bawa dari Zibatik karena itu selalu wow faktornya itu apa ya tinggi sekali begitu. Belum pernah ada yang komplain kalau saya kasih oleh-oleh dari Zibatik maupun uni tuti begitu dan itu udah jaminan mutu lah. Saya percaya kualitasnya bagus, rasanya enak, secara visual juga menarik ya begitu ya walaupun perusahaan batik itu banyak mungkin yang salah satu saya juga harapkan disampaikan secara sangat gamblang kepada teman-teman bahwa walaupun pemain-pemain besar ini sudah banyak ya batik dan semua teman juga ya kayak Alera Batik
Big sendiri juga punya kolaborasi sama mereka juga gitu. Walaupun Big juga punya kolaborasi nih berikutnya dengan Z Batik, kita buat batik batik pioni ya Mbak ya. Biasanya orang kan bunganya lain-lain. Kali ini kita gaya bunganya, kita buat batik pioni, lagi on proses dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi hampers ya untuk akhir tahun ini. Begitu. Jadi ya saya mau kasih lihat bahwa jadi walaupun ini di Semarang di atas gunung, tapi boleh dilihat tempatnya itu representatif gitu loh, menarik. Bukan berarti harus langsung mewah gitu loh, tapi coba dilihat gitu. Tata cara penataannya itu begitu saya masuk itu menarik sekali begitu. Terus kita makan pisang rebus ya Mbak ya, makan kacang rebus, ubi rebus, minumnya teh pakai gelasnya ala orang Jawa gitu, cantik gitu loh. Jadi ya menarik sekali gitu. Apa packagingnya secara menyeluruh, tidak hanya produknya. Tadi disampaikan juga bahwa harus juga ada ya apa ya experience ya, pengalamannya gitu loh, pengalaman terhadap menggunakan produk, pengalaman ketemu dengan foundersnya, pengalaman juga pengalaman mereka juga akan berkunjung ke tempat-tempat mereka, atau pengalaman saat mereka berkunjung ke outletnya Ibu Unituti saat waktu pameran misalnya, itu kan bagus, natanya cantik, warnanya menarik gitu kan. Dilihat dari meja aja dari jauh tuh orang langsung pasti tertarik ke mejanya Ibu Nituti. Kenapa? Karena warnanya bagus, penataannya bagus, dan orangnya ramah gitu kan. Jadinya ini merupakan dan sangat apa ya, sangat menarik gitu cara menyampaikan mengenai produk-produknya dan mengenai bagaimana perusahaan ini berdiri. Saya rasa itu salah satu contoh langsung ya. Karena saya tahu, karena yang lain nih Mbak, yang pembicara yang lain, saya boleh tambahkan lagi ya. Pembicara yang lain tuh rata-rata banyak dari CEO perusahaan besar. Ya banyak perusahaan besar gitu. Walaupun saya yakin Z juga besar, Bu Inututi juga besar. Tapi maksudnya mereka tuh udah perusahaan global, kayak nanti akan ada namanya Bapak Riki dari Mayora. Dia sudah ada di 60 negara gitu. Wah, seru. Udah 60 negara. Dia akan ngomong, jadi nggak apa-apa. Jadi teman-teman UGM Prens ini bisa belajar gitu bahwa siapa saja bisa jadi pengusaha dan dari mana celahnya kita bisa masuk. Tanya ke Unituti, gimana ini? Tadi kan dari ceritakan menghadapi yang lain-lain. Dia buat uniqueness-nya, keunikan yang beda. Sehingga belum ada market itu, dan market itu yang dibuat oleh namanya pemelopornya Unituti. Atau Z juga ada, harus ada keunikannya, sehingga walaupun sudah banyak pemain batik, banyak orang juga jualan makanan, bagaimana pelaku usaha ini, para pejuang pengusaha ini tetap bisa menjadi apa ya, pemenang di industrinya. Itu aja. Terima kasih. Oke, Prof Eka, kalau misalnya boleh, aduh Prof Eka, ini kenapa nih Prof? Prof Eka, kalau misalnya boleh tolong dong Prof, ini biar untuk adik-adik juga nih, untuk adik-adik aja. Jadi kalau misalnya nih dari tadi dari desa go global, kan berbangsa go big with the bank gitu loh. Jadi kita mau bilang gimana nih dari teman-teman Zibatik, terus yang dari Depok bisa mendunia, indikator-indikator apa yang paling penting yang harus dipunyai oleh UMKM yang Prof Eka ini bisa kasih hints. Jadi biar adik-adik ini nanti UGM Preneurs ini juga bisa tahu bahwa oke, kalau misalnya saya ternyata mendampingi nih, kan kadang-kadang kan bisa jadi teman-teman ini yang menjadi entrepreneurnya, atau kadang-kadang mendampingi juga boleh loh, sebagai pendamping itu boleh-boleh aja kan. Jadi kalau Prof Eka sendiri nih, Prof Eka kan sudah punya pengalaman nih sebagai pendamping dari beberapa UMKM yang go global. Jadi indikator-indikator paling penting yang harus dipunyai oleh para entrepreneur atau UMKM di daerah, terutama di desa-desa, terutama untuk produk-produk kelokalan. Kan kadang-kadang kan tadi Mayora, Nestle, wah kita kan compete dengan mereka. Tapi gimana caranya kita dengan UMKM ini kita juga bisa nih bersaing dan compete dengan mereka. Ini harusnya kiat dari Prof Eka ini pasti dapat banget. Jadi gimana tuh? Ada 3 hal penting yang harus dimiliki ya oleh pelaku usaha UKM apabila ingin produknya itu bisa diterima, dinikmati oleh masyarakat, dan tentunya berhasil ya mendapatkan cuan begitu. Walaupun yang namanya cuan itu tidak langsung sekali berbisnis tuh langsung untung begitu ya. Biasanya kadang-kadang untung, kadang-kadang masih rugi dulu investasi ya. Jadi itu hal-hal yang memang harus dipahami kalau mau jadi pengusaha ya. Waktu itu di sesi saya pertama saya selalu mengatakan bahwa yang namanya pengusaha itu ya ngeri-ngeri sedap lah gitu. Karena nggak ada budget APBN, nggak ada budget APBD, ya sedih-sedih sendiri, senang-senang sendiri gitu kan ya. Dan di Indonesia ini pengusaha ini ya, walaupun saya sekarang juga mengatakan pemerintah lebih ya mendukung, tapi masih banyak ya sebenarnya hal-hal yang bisa dilakukan oleh regulator
untuk bagaimana pengusaha ini jumlahnya lebih banyak lagi di Indonesia dan juga menjadi penyumbang ya pendapatan negara lebih besar lagi. Yang pertama tentunya harus mampu membaca pasar sehingga menciptakan keunikan. Begitu. Harus ada keunikan, harus perbedaan. Karena nggak bisa, misalnya kita mau buat martabak, ya martabaknya kenapa gitu? Apakah rasanya atau apanya harus ada keunikan, itu yang pertama. Kedua, itu harus ada namanya kesinambungan. Ya, kesinambungan. Karena sering sekali nih pengusaha UKM nih, kalau saya tiba-tiba ordernya besar, langsung tidak bisa. Itu langsung selesai itu berat itu nggak akan bisa ya menjadi pengusaha yang jangankan global gitu, nasional aja pasti susah. Coba orang setiap pesan ke Unituti mesti nunggu 2 bulan, udah ditinggalin pasti bisnisnya. Nggak ada yang mau, udah keburu pestanya, keburu selesai, kawinannya keburu bubar, baru suruh nunggu 2 bulan. Yang ketiga adalah tentunya quality control. Itu 3 hal paling sederhana yang harus setiap pengusaha itu miliki. Harus mampu menciptakan keunikan dengan mampu membaca pasar. Kedua itu adalah tentunya dengan sustainability, kesinambungan. Ketiga, quality controlnya harus ada. Dan yang tidak kalah penting adalah dibungkus ketiga hal itu dengan tetap melakukan kolaborasi. Karena jalan sendiri itu mahal harganya. Kalau kita lihat Unituti sama juga Mbak Sasi ini, coba ikut program pemerintah A, ikut Kementerian B, kolaborasi. Ada juga dengan kalau di Big Nelfon masih jawab ya kan ya, kita menjadi teman, kita berkolaborasi. Maksudnya kolaborasi itu penting sekali. Seperti saat ini sekarang ini UGM berkolaborasi dengan Big ini, dan juga kita berkolaborasi ya Mbak Ria ya, antara Big dan Berbangsa dengan podcast, ya dengan podcast kita yang mana nanti tanggal 3 rencananya kita akan melakukan podcast dengan Pak Teten. Pak Teten hari Selasa ini, hari tanggal 3 ini ya, tanggal 3 Oktober ya, insya Allah tidak ada halangan, tetap terlaksana begitu. Yang berikutnya juga kita mau dengan Pak Sandiaga Uno, podcast kita gitu ya. Pelan-pelan ini akan berkembang. Maksud tujuannya adalah bagaimana kita juga menghubungkan regulator dengan masyarakat, dengan pengusaha, dan juga dengan para akademisi begitu. Dan saya harap di batch yang kedua ini akan lahir pengusaha. Yang kemarin banyak yang mau jadi pengusaha, ada produknya. Tapi pas saya bilang oh ini kayaknya bisa diinvestasi, tapi mesti diperbaiki ABC-nya. Totonya nggak, belum terjadi gitu. Saya berharap yang batch 2 ini ada lahir entrepreneur yang memang ya kita bisa bantu juga untuk investasinya begitu. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Kalau si Unituti sama berarti Sasi mah nggak perlu, dia budgetnya udah banyak, dia udah kaya mereka. Udah sugih. Jadi oke lah ya. Jadi ini untuk UGMpreneurs nih, untuk adik-adik mahasiswa juga. Jadi memang sama yang paling ini tadi ya, uniqueness atau keunikan yang kita punya produk ini memang harus, jadi carilah keunikan produk kalau memang kita pengen mau jadi salah satu leading market juga. Kayak tadi mungkin dari cerita Unituti dan dari cerita Mbak Sasi juga dapat ya, batik itu seperti apa, dan tadi juga Unituti juga seperti apa. Dan yang kedua adalah tadi quality control itu memang penting banget. Jadi jangan sampai pertamanya bagus, lama-lama tuh kayaknya hancur gitu kan. Jadinya ya orang jadi trustnya hilang ya, bener ya Prof Eka. Jadi nanti akan kepercayaan, jadi ngerasa kok kualitasnya bisa menurun ya. Kalau misalnya bertambah bagus alhamdulillah, tapi kalau misalnya menurun kan jadinya kan orang kecewa ya, dan kalau kecewa pasti ditinggalin. Nah yang ketiga tadi pasti kita mas sekarang itu hidup nggak bisa sendiri, kolaborasi menjadi kata kunci penting ya. Hebatnya kita sendiri, tetap orang tuh lebih hebat 2 orang karena ada yang gandeng kalau jatuh ya. Jadi kayak gitu. Jadi ceritanya adalah banyak banget yang memang mesti kita dapatkan jadi entrepreneur ini, apalagi ada Prof Eka nih akan luar biasa banget ceritanya. Udahlah jatuh bangunnya luar biasa banget. Jadi wanita tangguh ini juga yang kedua ini ada juga Unituti tadi juga dengan Mbak Sasi ya, almarhum ibu ya, itu wanita-wanita tangguh juga, tapi didukung juga oleh pria tangguh di belakangnya, itu bapak mungkin ya kalau untuk Mbak Sasi ya. Jadi ini penting banget. Nah Dede sendiri sekarang tadi udah ada sedikit masukan dari Prof Eka sebenarnya. Jadi kalau Dede sendiri gimana nih kira-kira? Ada yang atau Prof Eka Gusmon, ada mau ditambah? Adik-adik ini mungkin ada pertanyaan saya kalau dilewatin. Ini waktu saya sesi saya Gusmon nanya nih, Gusmon Sidik mungkin ada yang mau ditanya nih. Iya, mohon bisa menyalakan on cam juga ya. Saya wajahnya lebih hafal karena ada di foto kemarin waktu saya ke Jogja. Nanti saya ke Jogja lagi nih. Oh, ada yang mau nanya nih, Rehan. Ya. Atau Rehan dulu. Ya.
Ya, silakan Rehan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi mungkin saya tadi pengen nanya, ketika kita punya rencana nih atau pengen ngembangin bisnis yang dimana itu F&B, terutama F&B yang bersifat produk kemasan kayak rendang unit itu tadi. Nah itu kira-kira apa aja sih yang perlu kita persiapin, terus apa aja yang perlu kita pikirin, entah kriterianya atau persiapan-persiapan lainnya. Mungkin seperti itu. Uni Luti langsung bisa dijawab kayaknya Uni. Ya, Rehan tadi pertanyaannya apa yang disiapkan untuk memulai usaha F&B ya? Kalau nggak salah begitu ya? Iya Uni, kurang lebih seperti itu. Seperti kayak Ya, apa yang perlu dipersiapkan untuk terkait produk itu harusnya. pertama kalau memang pertama tentu produknya ya. Maksudnya kita sudah pastikan sebelum kita memulai, eh, jangan kamu jangan melihat pengalaman saya ya, karena masing-masing setiap orang berbeda gitu ya. Jadi pertama kamu harus memastikan bahwa produknya memang eh, fit dengan market. Nah, kan kita tadi tujuannya sebenarnya produk fit market ya tadi ya. Jadi produknya memang fit dengan market gitu loh. Kan sekarang mungkin apakah Rehan pinginnya makanan kemasan atau makanan yang langsung disantap gitu ya, seperti di restoran dan kafe dan sebagainya. Kalau memang pinginnya makannya makanan kemasan, tentu harus ada sedikit riset dulu ya. Makanan kemasan apa yang pas untuk di pasar? Kan makanan kemasan banyak nih. Nah, kemudian yang kedua, Rehan harus tentukan pasarnya mana dulu. Kita mau menyasar pasar mana dulu? Jangan semua pasar disasar. Apakah kita mau masar pasar lingkungan teman-teman, apa lebih luas lagi misalnya se-Indonesia, se-Indonesia tidak mustahil ya, karena kan kita sekarang jualan online ya. Atau misalnya luar negeri, itu juga bisa. Atau misalnya mau pasar, pasar dalam artian di pasar pasar basah ya, itu kan itu harus dipastikan dulu kita mau masuknya di mana dulu, karena semuanya nanti produknya akan mengarah ke kebutuhan pasar, begitu. Nah, setelah itu selesai, setelah kita sudah pastikan pasarnya di mana, produknya apa, nah kita pastikan lagi sertifikasi atau izin edar. Untuk khususnya untuk makanan kemasan tentu ada izin edarnya. Izin edar ini ngeri-ngeri sedap karena produk saya itu ternyata izin edarnya sangat susah bagi banyak orang. Kalau saya memang sudah saya laksanakan, jadi saya udah nggak merasa terpaksa lagi ya. Bagi yang baru memulai itu terhitung sangat susah karena produk kami itu adalah produk risiko tinggi. Nah, apakah Rehan masuk dengan niat untuk memulai usaha dengan agak susah gitu mengurus izin edarnya, atau memulai dari yang gampang dulu? Nah, itu juga harus diperhitungkan gitu deh. Karena kan urusan izin edar dan sebagainya ini nanti menyangkut modal dan menyangkut daya tahan kita. Ketahanan kita nih, ketahanan kita berusaha. Kita harus, kalau untuk mau usaha itu ya kita harus fokus lah ya. Kita harus sabar, kita harus ini, kita harus itu. Itu kan semuanya bisa dibilang dalam teori sih gampang lah ya. Tapi kenyataannya kan susah juga gitu ya. Maksudnya benar-benar kalau kita harus fokus, kita harus niat ya harus dikerjain gitu loh. Jadi itu kalau untuk yang pasti untuk produk makanan kemasan. Dapat kan? Oh iya, dapat Umi, dapat dipahami. Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan kedua, kita ada Andika Yuli yang sudah angkat tangan. Boleh langsung, Mas Andika? Oke, Mas Andika. Baik, terdengar Ibu? Ya, terdengar. Silakan. Baik, ya baik. Terima kasih atas waktunya Ibu Dian dan Ibu Fitria selaku moderator. Terima kasih banyak kepada Ibu Sri dari Universitas Rendang dan juga Mbak Sasi yang telah kemudian
share pengalaman merintis bisnis, bagaimana perjuangannya, dan saya kira banyak hal yang kemudian kami dapatkan bagaimana membangun bisnis mulai dari awal hingga nanti sampai ke ekspor. Mohon izin Ibu, ada beberapa hal yang kemudian ingin saya tanyakan. Yang pertama berkaitan dengan internasional konsumen atau ekspor produk. Jadi dari produk rendang dan juga Jibati ini kan sudah diekspor. Artinya boleh nanti untuk share pengalaman bagaimana sih langkah awal hingga sampai bisa ke melebarkan jangkauan pasar ke internasional konsumen. Terus kemudian apakah penjualannya itu melalui retailer atau langsung ke end user, dan kemudian bagaimana cara maintenance konsumennya. Artinya bagaimana membuat si international konsumen ini bisa repeat order dengan mungkin servisnya atau kemudian ada spesial price atau mungkin ada yang lain yang kemudian langkah itu digunakan agar si international konsumen ini bisa repeat order. Kemudian ini mohon izin ada pertanyaan tambahan sedikit untuk Ibu Mbak Sasi. Mohon maaf tadi waktu sharing terkait dengan story behind ini ada ini, mohon maaf apa internetnya kurang stabil Bu. Jadi saya boleh diulangkan terkait dengan sukses atau story behind dari Jibati, karena produk batik kan juga banyak. Apakah memang ide dasar itu muncul karena melihat potensi dari batik itu, ataukah memang ada kesenangan dan ingin ide awal itu muncul karena kesenangan dan ingin me, membranding batik sebagai identitas suatu bangsa Indonesia, ataukah ada hal lain yang mendasari di batik ini muncul? Karena tadi kalau rendang kan memang dari ini Bu ya, dari hobi makan, kemudian baru langkah selanjutnya adalah riset pasar. Nah, bagaimana dengan di batik itu sendiri? Baik, itu pertanyaannya. Mohon maaf kalau agak panjang tapi saling berkaitan satu sama lain. Terima kasih. Siapa dulu? Ya, terdengar Bu ya tadi pertanyaan. Mohon maaf agak ramai karena di perpustakaan. Ya. Mungkin Unituti dulu boleh jawab. Ya, di resumenya tadi pertanyaannya gimana nih? Satu-satu dan baik, untuk yang ekspor project Ibu ya, bagaimana awalnya itu sampai bisa ke ekspor, otomatis kan ada langkah-langkahnya. Kemudian bagaimana cara maintenance konsumennya, dan juga distribusi produknya apakah memang langsung ke end user atau konsumen lain, ataukah Ibu juga melalui retailer dari luar untuk membantu menjualkan produknya Ibu, seperti itu. Oke, jadi mengenai ekspor ya, awal mulanya bagaimana kok bisa ekspor begitu ya? Awalnya dari sejak pendirian menyatakan diri ingin legal, saya sudah menyatakan bahwa produk saya harus bisa ekspor. Jadi target pasar kami memang pasar ekspor ya, tidak hanya dalam negeri tapi juga pasar ekspor. Kenapa? Karena dalam hasil riset kami bahwa ternyata produk makanan Indonesia itu masih sangat sedikit, kalau bisa dibilang tidak ada di supermarket di luar negeri, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi pasar kami dari awal pasar ekspor. Jadi karena tujuannya sudah jangka panjang ya, sudah ibaratnya ekspor itu udah tujuan paling atas lah ya sebetulnya ya, kalau nggak ekspor apalagi gitu ya. Nah, jadi bagi kami itu langkah jadi menjadi semakin mudah karena kami tidak memikirkan bagaimana mendapatkan menjual ke tetangga sebelah atau mendapatkan penjualan ini omset yang sedemikian besar gitu. Jadi kami sudah ibaratnya omset menjadi nomor kesekian karena tujuan kita adalah ekspor pertama ya.
itu akan memudahkan sekali bagi kami, itu memudahkan sekali. Ekspornya sendiri terjadi setelah kami mendapatkan sertifikasi HACCP. Ya, jadi ternyata rendang, sekali lagi rendang Unituti adalah rendang pertama, produsen rendang pertama yang memiliki sertifikasi HACCP untuk seluruh produk. Jadi begitu HACCP keluar, hari ini saya nyatakan saya punya HACCP, besoknya sudah datang telepon, bisa Kak kalau kirim ke luar negeri, bisa nggak kirim ke Amerika, begitu. Jadi, nah sedangkan si pembelinya sendiri adanya dari komunitasnya sendiri adanya di Indonesia, tapi beranggotakan dengan banyak orang ya, termasuk orang asing dan termasuk juga diaspora Indonesia. Nah, pembeli saya adalah diaspora Indonesia yang membeli untuk dijual, bukan membeli untuk dikonsumsi sendiri. Kami kirimnya waktu pertama kali mulai itu saat COVID, jadi masih dikirim pakai pesawat terbang. Jadi masih cukup sampai di sana harga masih cukup mahal sih, sampai sekarang juga masih kirimnya pakai pesawat terbang, jumlahnya sedikit. Nah, tapi dengan adanya orderan dari Amerika itu, saya sekarang sudah punya US FDA. Jadi kita sudah bebas untuk dijual di toko-toko di sana, ya kan? Nah, tapi waktu awal kita yang terjual itu adalah yang non daging, seperti jengkol, kacang merah, sama bumbu rendang. Nah, sekarang pembeli yang lain ya, pembeli saya yang lain malah pingin belinya daging, rendang paru, rendang, pokoknya kalio yang mengandung daging. Kenapa? Karena ternyata teman-teman di sana itu pertama tidak semua juga suka jengkol, kedua juga mereka benar-benar pingin makanan yang sudah jadi gitu loh, yang benar-benar sudah instan. Rendang Unituti kan instan ya, lebih instan dari mie instan loh ya. Jadi ibaratnya dibuka langsung makan bisa. Mie instan Anda harus masak dulu. Kalau rendang Unituti tidak perlu dimasak, langsung bisa dikonsumsi. Gitu. Benar-benar yang paling instan itu sebetulnya rendang Unituti, bukan mie instan. Itu jadi bagaimana memaintain buyer? Memaintain buyer itu adalah dengan memaintain sertifikasi. Itu harus ya. Kemudian juga selain sertifikasi juga hubungan baik ya. Kita selalu saya dengan buyer saya itu ya seakan-akan berteman lah gitu ya, bukan cuma mengharapkan duit, atau kita tidak selalu bicara bisnis, kita bicara yang lain-lain juga. Jadi kita menganggap buyer kita juga sebagai teman. Kita suatu kali mereka akan butuh kita juga butuh dia untuk mengembangkan pasar di luar negeri, mereka juga butuh kita untuk ya barangkali cuma sharing-sharing ini itulah gitu loh. Jadi buyer itu adalah teman juga yang harus kita pelihara dengan baik. Begitu. Bisa terjawab nggak, Baik, Mas? terima kasih. Ya, terima kasih Ibu, sangat terjawab sekali. Iya. Ya, terima kasih Pak. Jadi tadi seru. Ini gimana Mbak Dian? Mbak Dian yang mau take over lagi atau sama Ria aja atau gimana? Nggak Sama apa-apa. Bu Ria aja kan udah masuk lagi, Bu. Nggak apa-apa. Sorry tadi soalnya agak nggak tahu tadi kenapa kelempar jadi ya. Oke. Signal. Jadi tadi udah ya. Tadi mungkin dari mahasiswa juga udah ada tadi banyak dari Unituti udah bilang bahwa yang paling penting adalah tadi sertifikasi pasti HPP langsung ya langsung orang langsung ini ya langsung sertifikat hygiene itu kan jadi langsung bisa diterima langsung ke luar negeri ya Udi ya. Jadi itu luar biasa banget. Jadi memang sertifikasi itu penting banget untuk kita bisa mendunia. Ini berarti tadi ada Dava nih. Ini tadi sudah ya. Berarti pertanyaan ke Zibatik ada nggak? Tadi nggak ada ya. Andika ada nggak? Atau Ya, ada ke Bu, ada Bu. Ada Andika, Ya. pertanyaannya banyak. Boleh Oh ada diulang kali ya. mungkin, Oh, Mas? oke boleh. Iya mungkin Ya, boleh. terima kasih. Mohon maaf kalau tadi Diulang aja, berkaitan Mas. juga Zibatik. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dian. Berkaitan dengan juga Mbak Sasi, ya Zibatik kan sudah ekspor juga ya Mbak ya. Nah,
pertanyaan juga sama dari apa yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan bagaimana sih langkah awalnya, kemudian apakah penjualannya itu menggunakan langsung ke end user ataukah menggunakan retailer, dan bagaimana maintenance. Saya kira itu menjadi penting bagi kami ketika kami ingin mengekspor produk itu. Kemudian tadi mohon maaf terkait story behind dari Zibati, itu kan saya pengen lebih menggali. Tadi mohon maaf tadi agak ini terlempar waktu Mbak Sasi, mohon maaf menerangkan awal, karena saya kira penting apakah ide awal itu muncul karena memang kesenangan dengan batik atau membaca peluang, oh ya batik ini ternyata pasarnya besar, ataukah ada mungkin ingin kemudian menunjukkan identitas Indonesia karena batik adalah satu identitas yang memang harus kita promosikan bersama, seperti itu. Seperti itu, Ibu Dian dan Ibu Fitria. Ya. Oke, monggo Mbak Sasi. Kalau misalnya boleh. Iya, terima kasih Kak Andika atas pertanyaannya. Ini komplit banget pertanyaannya dan mungkin ada juga yang Ya. sudah terjawab dari Ya. pertanyaan yang tadi Kak Andika bilang gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana sih kok Iya. bisa sampai ekspor gitu ya. Memang jalan ekspor itu juga beda-beda, apalagi kalau di batik saya sendiri memang kuantitasnya tidak banyak gitu. Jadi masing-masing SKU itu kami benar-benar limited gitu ya, karena batik itu juga handmade gitu, jadi memang secara produksi juga tidak bisa diproduksi secara massal banget gitu ya, jadi itu juga salah satu yang membedakan bagaimana strateginya gitu, kenapa bisa ekspor dan bentuk ekspornya seperti apa gitu ya. Kalau di kami sendiri memang networking itu penting banget banget penting banget gitu. Karena Zibatik ada sampai dengan hari ini ya berkat semua orang yang sudah mendukung dari perjalanan awal Zibatik berdiri gitu. Jadi ibaratnya kalau kita sebagai pengusaha itu nggak bisa bergerak sendirian. Kita juga perlu punya hubungan yang baik dengan semua stakeholder ya. Jadi pemerintahan, BUMN, kemudian seperti ini melalui PIK dan kolaborasi-kolaborasi yang itu sangat membuka peluang bagi kami untuk bisa masuk ke pasar ekspor. Nah, untuk Zibatik sendiri kami memang uh, sistem ekspornya adalah melalui agregator. Jadi ada buyer yang ada di luar negeri, ada juga yang ibaratnya mereka dari negeri asalnya mereka, ada juga yang dari Indonesia yang tinggal di sana gitu. Jadi eh, melalui tangan-tangan mereka produk kami bisa 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 go global ibaratnya gitu ya. Kayak tadi Bu Eka sudah sempat menjelaskan bahwa produk kami juga dibawa oleh BIK untuk bisa go global, go internasional dan bisa menjamah pasar luar negeri gitu. Jadi itu sih kolaborasi-kolaborasi yang seperti itu yang sampai saat ini kita jaga gitu. Dan karena produknya tidak bisa dibuat secara mass banget ya, mass produk banget. Jadi hal-hal yang kita tawarkan adalah nilai-nilai dari autentiknya gitu. Jadi karena pasarnya juga akan sangat berbeda dan metodenya juga akan sangat berbeda gitu. Jadi sejauh ini memang biasanya caranya kita bikin satu produk misal ready to wear gitu ya dengan model yang sama tapi motifnya beda-beda gitu. Jadi pilihan tersendiri lah untuk mereka. Dan kemudian mereka juga memang tidak dipakai secara pribadi, tapi mereka jual lagi melalui galeri-galeri yang dimiliki oleh mereka. Gitu. Jadi nggak harus kita datang ke negara tersebut, tapi produk kita juga sudah bisa sampai di sana. Gitu. Gitu. Jadi melalui tangan-tangan apa ya network-network yang benar-benar mendukung dan punya visi misi yang sama gitu. Karena biasanya sepengalaman kami pada saat kita membangun sebuah usaha, kita tentu punya karakter tersendiri ya, yang berbeda dengan usaha-usaha yang lain. Gitu. Kalau di Batik, karena kami bergerak di bidang batik dengan warna alami, otomatis kami banyak tergabung di komunitas-komunitas yang peduli terhadap lingkungan, gitu ya. Yang kemudian mereka peduli terhadap budaya Indonesia dan lain sebagainya, gitu. Makanya saya juga pendekatan terus nih dengan beberapa instansi ataupun organisasi-organisasi yang punya peluang untuk bisa membawa produk-produk kami untuk go internasional gitu. Dan
Itu untuk yang ekspor ya, kalau bisa ekspor gitu. Jadi emang untuk kuantitas kami belum banyak gitu. Jadi eh, cuma apa namanya, kita bisa lah bersaing dengan produk-produk yang ada di luar. Tergantung juga dengan eh, apa ya, ini konsumennya tuh sesuai dengan targetnya kita atau enggak gitu. Jadi nggak semua negara juga bisa langsung kita masukin gitu. Kita juga harus pelajarin kira-kira di negara ini tuh mereka butuh nggak produknya kita gitu ya. Jadi kita juga harus bisa riset. Lalu kemudian gimana sih memelihara konsumen? Seperti yang tadi Bu Tuti juga bilang bahwa kita benar-benar menjalin hubungan baik, menjaga hubungan baik, tidak hanya dalam hal bisnis aja, tapi uh, kita perlakukan mereka ya sebagaimana kita seperti teman gitu ya, dengan komunikasi-komunikasi yang sehat dan juga kita menjaga trust itu tadi sih. Gitu dan medianya sebenarnya banyak banget, channelnya banyak banget. Nggak harus ketemu secara langsung, tapi itu juga kita bisa melalui sosial media, kita bisa sapa sesekali atau mungkin kita bisa komen story-storynya seperti itu. Jadi itu sih bentuk apa namanya bahwa kita juga tidak hanya bisnis, tapi kita juga peduli dengan mereka gitu. Dan apa namanya apalagi si batik ini juga kita ibaratnya bukan perusahaan yang 100% hanya memikirkan profit aja, tapi kita juga pengen punya impact dalam artian adanya Zibatik ini sedikit banyak bisa berimpact positif untuk lingkungan sekitar, untuk alam, untuk budaya dan lain sebagainya. Walaupun mungkin apa belum terlalu besar gitu ya, dalam artian impactnya itu belum begitu besar, tapi kami punya apa kepercayaan bahwa apapun yang kita lakukan gitu dengan niat baik, pasti Tuhan akan kasih jalan dan kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang satu frekuensi nih dengan kita, orang-orang yang punya visi misi yang sama untuk bisa maju, untuk bisa benar-benar punya impact yang positif untuk lingkungan gitu. Kemudian tadi story behind, sebenarnya yang disebutkan sama Kak Andika itu semua benar story behind-nya. Yang pertama kita pengen menjaga nilai budaya bahwa batik itu ya Indonesia punya gitu ya. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita benar-benar menghidupkan para pengrajin. Para pengrajin di sini adalah baik pengrajin yang memang sudah turun-temurun maupun pengrajin yang kita bentuk. Jadi kalau Zibatik itu kita mengcreate atau kita membentuk pengrajin karena Semarang ini bukan kota batik. Jadi pengrajinnya juga kita ajari mereka dari mulai megang canting sampai benar-benar mereka bisa menghasilkan produk batik yang berkualitas gitu. Dan itu juga tantangannya juga pada saat kita terjun ke masyarakat itu juga tidak mudah ya. Tentu banyak sekali pelajaran-pelajaran dan juga banyak sekali mungkin cerita-cerita di balik kita pada saat terjun ke masyarakat ataupun ke lapangan gitu. Jadi sebagai owner juga kita juga harus bisa kita juga harus tetap terjun ke apa namanya ke lingkungannya ya. Kita benar-benar melihat gitu kondisi di lapangan itu seperti apa gitu. Jadi nggak semata-mata kita percayakan semua kepada karyawannya kita gitu. Jadi kita juga harus lebih peka. Kemudian strateginya tadi Semarang itu bukan kota batik, jadi kita pengen membangun batik di kota Semarang dengan semangat yang apa namanya mempunyai nilai-nilai yang itu tadi ramah terhadap alam, ramah terhadap budaya dan juga ramah terhadap sesama. Kemudian eh, dan ini juga sebuah tanggung jawab bagi saya, khususnya karena generasi kedua itu bisa dibilang pasti akan dibandingkan atau mungkin pasti akan apa namanya dilihat ya, disorot gitu ya. Perkembangannya seperti apa sih gitu. Dan ini juga salah satu tantangan bagi saya bagaimana bisa mempertahankan dan membuat lebih lebih berkembang lagi usaha yang sudah ada dan tentunya kita sudah punya arah gitu. Tentunya kita sudah punya arah dalam artian gini, usaha yang kita buat ini tujuannya apa sih? Goals-nya apa? Purpose-nya kita apa gitu. Jadi visinya kita itu apa? Itu kita harus tahu. Dan bagaimana cara untuk bisa kita uh, mencapai visi tersebut gitu ya. Tentunya banyak sekali hal-hal yang perlu kita improve, yang perlu kita pelajarin gitu. Dan yang terakhir riset pasar ya tadi ya. Distribusi produknya bagaimana gitu ya. Distribusi Zibatik itu memang kita
lebih banyak B2C, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita akan masuk ke B2B juga, gitu, business to business gitu. Dan tentunya kita harus persiapkan segala macam hal-hal yang perlu dipersiapkan pada saat kita mau masuk ke pasar B2B gitu. Dan apa channelnya adalah yang pertama kita bisa langsung keep contact dengan customer kita, mungkin melalui event pameran, bazar, kemudian kita juga kerjasama dengan beberapa galeri di Kota Semarang dan hotel-hotel di Kota Semarang. Kemudian kita juga bisa membuka peluang untuk display produk kita di beberapa tempat keramaian, kayak gitu ya. Yang tentunya tempat itu juga perlu kita lihat apakah itu sesuai dengan produk kita atau tidak. Jadi jangan sampai kayak misal kita mau produk saya batik, tapi saya naruhnya misal di taman bermain anak-anak, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kita juga harus bisa menyesuaikan tempat yang fit untuk produknya kita itu di mana gitu. Jadi produk kita akan dihargai di tempat dan oleh orang yang tepat gitu, oleh pasar yang tepat gitu. Jadi itu sih yang menjadi apa namanya strategi kita untuk bisa masuk ke pasar yang kita bidik gitu. Kemudian secara online juga itu tidak menutup kemungkinan ya, karena perkembangan teknologi saat ini mungkin sudah sangat pesat gitu, dan kita mungkin juga perlu lebih dekat dengan calon customer kita dengan cara ada di genggaman mereka gitu ya, handphone khususnya. Jadi pada saat mereka membuka handphone mereka, mereka ingat dengan produk kita gitu. Jadi mungkin itu aja sih dari saya. Semoga bisa menjawab ya Kak Andika. Baik, terima kasih Mbak Sasi, luar biasa jawabannya, sangat menjawab sekali. Jadi ada nilai-nilai gotong royong yang kemudian tertanamkan untuk masyarakat, kemudian saling bekerjasama. Luar biasa. Terima kasih Mbak Sasi. Ya, Oke, sama-sama. Oke, kita buka untuk satu pertanyaan lagi. Kebetulan Mbak Dava udah cukup lama nih angkat tangannya ya. Oke, Mbak Dava boleh eh, langsung bertanya. Boleh videonya mungkin dinyala atau belum bisa ya? Iya, mohon maaf saya belum bisa on cam karena lagi susah sinyal. Oh ya, silakan langsung bertanya saja Mbak. Oke, baik. Untuk pertanyaannya, untuk Prof. Eka ya, tadi membahas tentang keunikan gitu. Saya ingin bertanya bagaimana cara meyakinkan produk kita yang unik gitu ya, itu ke customer yang notabene sebelumnya belum pernah merasakan produk kita gitu kan, karena banyak juga yang saya lihat itu ada banyak inovasi-inovasi produk terutama makanan dengan keunikan-keunikan tapi berakhir tutup gitu karena mungkin banyak orang yang ragu untuk nyobain karena banyak yang mungkin itu enak nggak sih kalau beneran kayak gitu. Jadi bagaimana cara kita mengenalkan produk kita biar bisa yakin bahwa ini unik tapi enak loh gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini harusnya pertanyaan juga bagus nih buat Uni Tuti sama Mbak Sasi ya, karena mereka juga punya pengalaman hal ini. Tapi kalau dalam pengalaman saya dan pengalaman kami, dan tadi saya juga mau highlight sedikit yang mundur sedikit ke belakangnya, bahwa tadi Mbak Sasi bilang bahwa penting sekali itu namanya kolaborasi dengan banyak pihak. Salah satu kenapa bahwa Indonesia Global ini didirikan adalah kita mau berkolaborasi pentahelix. Jadi ada masyarakatnya, ada pengusahanya, ada juga namanya institusi pendidikan, ada juga regulator pemerintahnya, dan juga ada namanya media. Karena menurut saya inilah yang bisa membangun ekonomi ke depan secara komprehensif, tidak separuh-separuh begitu. A senang, B-nya sama C-nya tidak happy. Ini hanya salah satu saya mau menjelaskan kenapa akhirnya lahir kolaborasi-kolaborasi ini, dan dari BIG sendiri kenapa lahir. Dan BIG ini lahir ini pada saat lagi pandemik. Lagi pandemi, orang semuanya tiarap, kita malah buat perusahaan baru. Begitu. Kalau orang banyak berpikir kenapa dilakukan? Karena itu tadi, kita melihat ada namanya kebutuhan, kita lihat di pasar bahwa banyak orang membutuhkan dukungan, ya bagaimana UKM ini bisa dibantu secara teknologi, secara kurasi, secara sistem, dan juga secara finance bagi mereka yang memenuhi kategori.
yang memang sudah kita siapkan. Nah, bagaimana kita ini bisa membuat produk kita yang sudah kita lakukan survei dan kita lihat memang di masyarakat, maksudnya di pas pemasaran itu produk kita ini cukup unik, bisa disukai market, bisa pertama-tama harus diterima market dulu, diterima baru mereka suka apa tidak, begitu ya. Karena bisa diterima tapi belum tentu mereka juga suka sekali, sehingga kalau belinya tidak maksimum gitu. Kalau pengalaman saya pribadi, pertama-tama saya akan melakukan namanya testing kepada sekelompok orang yang saya sangat kenal, begitu, yang saya tahu memang mereka menjadi target market saya, dan juga mereka itu dalam ring yang saya kenal dan saya tahu mereka itu feedbacknya dapat saya percaya. Kemarin kita lagi buat t-shirt kerjasama kolaborasi dengan Mami Toko. Nah, yang menjadi target itu adalah ibu-ibu usia 30 sampai 40-an tahun begitu. Mak-mak gaul lah kurang lebih Mami Toko begitu ya. Tidak untuk ke bapak-bapak. Nah, saya cari teman-teman saya yang saya tahu memang usianya seperti itu dan juga memang target marketnya seperti itu, dan itu dalam ring yang memang masih ring yang saya familiar. Yang kalau memberikan feedback juga nggak pakai mungkin lebih nggak pakai begitu kalau saya. Nah, yang kedua, biasa saya kolaborasi dengan komunitas yang sesuai dengan target market kami begitu. Jadi tadi seperti Mbak Sasi juga bilang ya, kolaborasi dengan komunitas. Saya biasanya kerja tuh target dengan komunitas-komunitas seperti kami di Bogor begitu ya. Kata waktu itu mau launching ada produk-produk ke Bogor, saya kerjasama dengan komunitas yang memang menjadi target market kami, yaitu target market kami waktu itu yang untuk beberapa produk kami adalah untuk anak-anak muda, ekonomi kreatif, ya. Jadi kita dan juga namanya fashion. Ya, kita cari komunitas yang memang sesuai dengan target market kita. Ya kita buat namanya trial error. Tapi yang paling penting nih sering sekali nih terjadi pada pelaku pengusaha UKM. Diberikan feedback, diberikan masukan, tapi tidak dilakukan perbaikan atau tidak melakukan apa yang perlu dilakukan, sehingga masukan-masukan itu akhirnya hanya ya numpang lewat saja gitu. Nah, itu harus dilakukan, dan tidak dilakukan di awal saja, harus terus-menerus ada namanya feedback, dapat masukan balik dari orang-orang mengenai produk yang kita yang kita pasarkan. Dan yang tak kalah penting ya harus aktif juga ya di sosial media, yang gampang aja seperti Instagram, untuk melihat orang-orang lain berbuat apa dan mungkin memberikan kita inspirasi untuk melakukan hal-hal yang bisa lebih baik daripada orang lain lakukan begitu. Jadi selalu tidak pernah berhenti untuk belajar. Itu kurang lebih 3 kiat yang saya pribadi lakukan untuk mendukung bagaimana produk kita itu yang kita coba buat berbeda dengan produk lainnya atau service lainnya, untuk bisa tidak hanya diterima oleh market tapi juga dapat disukai ya, dan sehingga tentu tujuannya ya dapat menjadi yang terbaik lah dalam bidangnya begitu. Itu yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga membantu dan berguna ya. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan secara cepat nih sama Uni Tuti sama Mbak Sasi nih yang juga punya pengalaman pasti. Monggo, monggo ibu-ibu. Dan Mbak, ibunya satu, mbaknya satu. Monggo Uni Tuti dulu, sharingnya gimana supaya keunikan itu diterima oleh market dan sukses. Ya, terima kasih. Kalau keunikan produk saya dari awal itu sebenarnya adalah yang basah tadi ya. Rendang basah yang tahan lama dan rasanya otentik. Waduh, lengkap banget, rendang basah tahan lama rasanya otentik. Karena itu memang nilai uniknya gitu ya. Maksudnya dibandingkan dengan yang teman-teman pada saat itu. Bahwa memang harus sebetulnya keunikan ini selain harus dipertahankan juga sebetulnya harus diperbanyak barangkali ya. Jadi karena sekarang sebenarnya juga kompetitor kami melakukan hal yang sama, belajar hal yang sama, belajar dari saya, belajar dari lingkungan dan sebagainya. Akhirnya mereka bisa juga melakukan hal yang sama begitu ya, walaupun umur simpan masih belum menyamai. Nah, tentunya kalau sekarang kami akan mencari keunikan lain yang bisa akan menjadi nilai jual yang barulah bagi kami. Sebetulnya kami sudah dapat ya, tapi tentu tidak akan diceritakan di sini ya.
Dari perjalanan kemarin kami kan ikut MIHAS, Malaysia International Halal Showcase. Kemudian juga ada Food Ingredients Thailand. Jadi di sana kami mendapatkan banyak-banyak, saya secara pribadi sih sebetulnya ya, mendapatkan banyak apa ya, dari hasil melihat dan sebagainya, pengalaman pribadi yang perjalanan sedemikian lama dan sebagainya, itu ternyata banyak yang masih kita harus bisa dieksplor lagi di Unituti itulah. Nah, itulah sekarang yang akan kami lakukan dalam waktu dekat. Kami akan mencoba. Saat ini perjalanan saya baru minggu lalu. Saat ini kami sudah mau try out lagi produk baru yang mungkin bisa kami jadikan produk baru yang dengan nilai jual, intinya kita berinovasi deh, gitu ya, dengan produk baru kah atau merekonstruksi apa sih, merekonstruksi produk baru, produk lama menjadi baru, gitu ya, modifikasi atau itu, gitu ya. Itu yang sedang kami lakukan untuk mendapatkan pasar yang baru lagi, gitu Bu. Mantap. Jadi memang harus kalau tetap unik harus namanya melakukan transformasi. Transformasi itu tetap harus dilakukan. Ya, value-nya Big itu ada 3 kalau value ya. Maksudnya value-nya kita itu ada 3 hal. Satu adalah fairness ya, fairness jadi fair begitu ya untuk semua orang begitu. Kedua kita bilang juga making impact ya tadi, buat impact keberadaan kita, dan yang ketiga adalah transformasi. Itu value yang dipegang oleh Big dengan harapan tentunya apa yang memang menjadi objektif Big ini bisa membawa apa ya kebaikan begitu bagi banyak banyak pihak. Oke Mbak Sasi, monggo. Baik, Sesi kita udah mau berakhir juga nih, tapi kayaknya orang pada semangat. Sesinya udah mau berakhir 3.30 biasanya. Thank you. baik, terima kasih Bu Eka. Itu sangat luar biasa ya tadi nilai-nilai yang dimiliki oleh BIK itu sangat-sangat apa ya, ibaratnya sangat mulia ya, dan perlu dukungan dari banyak pihak gitu ya. Dan kami juga support tentang visi atau nilai-nilai tersebut gitu. Lalu tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita supaya bisa diterima di market gitu ya. Yang pertama yang tadi di awal bahwa kita harus fit dulu dengan marketnya kita, karena kita nggak mungkin bisa memuaskan semua orang gitu. Jadi nggak mungkin semua pasar kita masukin gitu. Jadi emang harus tersegmen gitu ya. Targetnya ada, dan kita juga bisa melihat persona atau potret dari calon customernya kita seperti apa. Jadi kita coba bayangkan siapa sih yang akan makan, mengkonsumsi ataupun memakai produknya kita gitu ya. Jadi saat kita membayangkan calon customernya kita akan tahu kebutuhan dia apa, kemudian behaviornya dia bagaimana, kemudian ketertarikan dia apa, dan lain sebagainya. Jadi kita analisis dulu calon customernya kita gitu, dan kita bisa menjadi jawaban dari apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi itu sih yang menjadi poin penting, bahwa tidak semua produk kita harus diterima oleh semua pasar gitu. Apalagi di Indonesia sendiri pasar batik itu sangat luas ya, nggak semuanya juga suka dengan warna alami gitu. Jadi ngapain kita capek-capek untuk ibaratnya kayak masuk ke semua pasar dengan semua usaha yang kita kerahkan, tapi hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Karena apa? Karena kita tidak masuk ke pasar yang tepat gitu. Jadi kita sesuaikan strateginya untuk bisa masuk ke pasar yang kita inginkan itu seperti apa ya, dengan cara kita melihat potret dari calon customer-nya kita gitu. Dan di Zibatik sendiri kami ada 2 apa ya, kualifikasi atau karakter batik gitu ya. Yang pertama ada batik klasik dan juga batik kontemporer gitu. Jadi masing-masing dari batik klasik itu juga punya kelasnya, punya customernya. Kemudian untuk batik kontemporer juga ada pasarnya gitu. Dan apa namanya, kita nggak semuanya kita masukin gitu, kayak misal disuruh bikin batik em, apa yang lukis gitu ya, ya kita ada batik lukis tapi kita nggak fokus di situ gitu. Jadi itu sih
yang menjadi apa ya pertimbangan bahwa kita harus autentik, kita juga harus punya karakter dan punya USP ya, unique selling point. Tapi kita juga nggak bisa memuaskan semua orang. Kita perlu em, lebih 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 ya apa ya melihat bahwa oh customernya kita itu ya ini gitu. Jadi bukannya kita nggak mau menjamah pasar lain, tapi kita fokus aja di situ untuk bisa jadi top leader gitu ya. Jadi itu sih yang menjadi apa namanya pertimbangan buat kami. Dan tentunya dari strategi-strategi itu juga akan bisa seiring berjalannya waktu ya. Kadang nggak bisa juga kita langsung dapat oh produk saya tuh bagusnya ke sini gitu. Enggak sih semua proses gitu ya. Semua proses namun eh, ya lebih baik berproses daripada kita tidak berbuat apa-apa gitu. Jadi pada saat kita membuat produk baru ya kita mungkin kayak spoiler-spoiler dulu. Kira-kira yang lagi tren di pasar itu seperti apa yang mungkin produknya adalah sejenis dengan kita gitu. Dan tentunya em, kalau di pasar batik sendiri, di fashion sendiri, mungkin kalau dari segi kuantitas sudah banyak brand-brand besar yang punya kuantitas yang banyak gitu ya. Tapi kita mencoba menawarkan ya tadi itu tiga nilai yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, bahwa kita ingin bisa membawa batik tidak hanya tujuan produk, tapi juga bisa berimpact untuk masyarakat, untuk alam, dan juga untuk lingkungan gitu, untuk budaya juga gitu. Jadi itu sih Kak yang apa namanya yang menjadi pertimbangan buat kami bahwa tidak semua pasar bisa kita masukin dan kita tidak bisa membuat puas semuanya gitu. Jadi kita fokus ke satu hal, kita fokus ke visi misi kita, tapi kita jadi yang terbaik di situ gitu. Semoga bisa menjawab ya Kak. Saya rasa cukup ya. Mbak Dava udah cukup terjawab kan ya Mbak ya pertanyaannya ya Mbak? Ya, sudah sangat terjawab. Terima kasih. Iya. Dan seperti yang sudah diinfo, waktu kita sudah hampir habis ya, sudah almost 33, sekarang udah 33:35 bahkan. Saya mau announce dulu mengenai kuis. Para narasumber sudah menyiapkan kuis dan juga sudah menyiapkan paper untuk mingguan. Kita nanti akan saya kirim di grup juga, tapi kita lihat sebentar seperti apa sih kuis dan papernya. Oke. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Oke, kuis yang pertama. Sebutkan 3 sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Apa yang disebut dengan sociopreneur, kapan Hari Batik Nasional, dan sebutkan 3 motif klasik atau motif pakem batik. Jadi sudah tahu nih, pasti kuisnya dari Mbak Sasi nih ya, mengenai batik-batik ya, untuk kuisnya ini. Oke, nanti kuisnya ini bisa dijawab nanti barengan dengan paper. Jadi sekarang didengarkan saja dahulu, tidak perlu dicatat karena nanti akan dikirimkan juga. Dan untuk kuis yang kedua dari Unituti, nomor berapa makanan rendang di daftar makanan terenak di dunia versi CNN dan UNESCO tahun 2023? Sebutkan 3 produk dari rendang Unituti, siapa saja target pasar dari rendang Unituti, dan apa yang membedakan produk rendang Unituti dengan produk rendang lainnya, sebutkan. Nah, ini nanti juga kita akan kasih presentasi dari Unituti dan juga Mbak Sasi, jadi bisa dilihat juga di presentasi tersebut. Itu untuk kuisnya, dan untuk paper kuliah mingguannya, seperti tadi kan bilang, Bu Unituti sudah punya nih keunikan baru gitu ya, yang akan ditayangkan berikutnya, tapi belum dikasih tahu. Bisa nggak teman-teman juga beri 2 ide kreatif teman-teman untuk meningkatkan usaha dari Zibatik dan Rendang Unituti ini, dan berikan penjelasan mengenai ide Anda gitu. Bisa dari bidang marketing, sosial media, pengembangan produk, dan lain-lain. Atau tadi kan teman-teman juga banyak nanya mengenai ekspor. Bisa juga mungkin ada ide kreatif ekspor apa gitu yang bisa diberikan masukan untuk kepada Mbak Sasi dari Zibatik dan juga Ibu Unituti dari Rendang Unituti. Sekian aja itu paper mingguan kali ini, dan seperti biasa untuk paper kita waktunya 1 minggu, jadi tunggu Jumat depan jam 12 siang.
Dan reminder untuk yang belum mengumpulkan paper minggu lalu, mohon ditunggu hari ini juga. Jika tidak, mungkin kita akan skip ya nilainya ya, karena kita sudah berikan waktu seminggu lebih dan kemarin juga sempat ada libur. Jadi kita kasih tunggu untuk sampai sore ini. Oke, terima kasih. Cukup untuk kuis dan papernya. Oke, Bu Fit, apakah mau menutup? Oh, sebelum ditutup kita foto dulu Kita bersama. boleh. Iya, iya, iya. Foto dulu. Aku boleh dikasih rangkuman dulu mungkin Mbak Dian untuk boleh. semuanya. Kalau Kita foto juga ya, mungkin Bu akan ya. bagus kalau misalnya kita kasih rangkuman dulu dari semuanya. Tadi mungkin sorry, mohon maaf tadi Bapak Ibu, adik-adik semuanya tadi agak di take over sebentar sama Mbak Dian. Ada teknis sedikit. Anyway, anyhow, jadi kalau misalnya tadi kita lihat betapa pentingnya satu. Tadi kalau misalnya Prof. Eka tadi sudah memberikan arahan bahwa yang pertama uniqueness itu menjadi kata kunci untuk kita bisa berkembang maju pesat. Yang kedua quality control, jangan pernah lupa dalam membuat satu hal apapun, produk apapun, quality control dari awal sampai akhir harus semuanya sama, detail, jangan sampai ada yang miss, karena itulah menjadi kata kunci produk kita akan sustain, produk kita akan bisa diterima di pasar global. Dan yang ketiga paling penting adalah kolaborasi. Kolaborasi menjadi kata kunci penting buat kita semua. Kita nggak bisa hidup sendiri zaman sekarang. Karena yang paling penting karena orang bilang adalah link is the new currency. Jadi kalau misalnya link kolaborasi itu menjadi new currency. Karena itulah banyak-banyak berkolaborasi dengan PT Big yang akan bisa berdaya global. Kan bahwa Indonesia global ya Prof. Eka ya. Jadi nanti juga dengan Berbangsa Foundation, teman-teman di desa nanti juga kita akan banyak berkolaborasi dengan semuanya membawa nama Indonesia maju pesat ke luar negeri, apalagi terutama untuk UMKM di desa yang dulunya berpikir hanya bisa di scoop nasional aja atau nggak nasional, malah berpikirnya lokal banget, ini bisa mendunia, itu udah luar biasa, lompatannya tinggi banget. Tapi yang paling penting tadi, kalau misalnya tadi dari Unituti bilang, yang paling penting adalah kita sama-sama harus sertifikasi di saat kita emang mau buat satu makanan sertifikasi, kalau memang halal itu menjadi kata kunci penting, ambillah sertifikasi halal. Kalau memang kita mau ekspor, jadi ya ambillah hygiene untuk benar-benar sertifikasi kita tuh sesuai bisa diterima di dunia global, ambil sertifikasi itu, dan memang kita izin-izin yang menjadi kata kunci penting. Yang tadi pertama yang mesti dibangun adalah satu, passion menjadi kata kunci, kecintaan menjadi kata kunci, produk yang kita mau buat menjadi kata kunci, dan yang paling penting adalah bagaimana kita akan membuat produk itu menjadi berhasil. Kalau memang dia satu produk makanan, ya izin-izinnya harus BPOM yang awalnya PRT dan segala macam, jadi kata kunci harus di awal dulu yang itu ya pasti ya. Dan setelah itu baru kita bisa mengglobal. Yang harus kita sama-sama packaging menjadi kata kunci penting. Kalau tadi Prof. Eka bilang, tanpa packaging yang cantik juga nggak akan bisa dijual kayaknya. Benar ya Prof. ya? Jadi itu menjadi kata kunci untuk kita semuanya. Enak dilihat, enak dirasa, terkenang-kenang, experience. Nah, kalau misalnya itu kata-kata dari Mbak Sasi sebenarnya. Experience jadi kata kunci penting untuk kita sama-sama bisa melangkah maju untuk mengenang batik. Yang tadinya batik itu mungkin nggak, orang tuh mungkin awalnya batik hanya batik, tapi ternyata dengan adanya batik-batik dengan yang apalagi dengan pewarna alam, itu menjadi kata kunci betapa Indonesia kaya sekali dengan pewarna alam yang luar biasa. Dan yang paling penting adalah kita go green. Memakai produk-produk dari alam, kembali ke alam, dan dipakai untuk kita dari alam juga menjadi kata kunci penting yang bisa mengglobal dunia. Dan paling penting adalah dibawa ke Amerika, dibawa oleh Kak Eka kemana-mana atau Prof. Eka kemana-mana. Jadi teman-teman, adik-adik UGM-preneurs, semuanya semangat terus kalau memang menjadi entrepreneur sejati. Tadi kata kuncinya adalah tangguh, never give up. Contohlah perempuan-perempuan tangguh yang ada di sini. Ada Prof. Eka, ada Unituti, dan ada Mbak Sasi yang dulu mungkin almarhum ibu yang menggawangi. Jadi sama-sama kita berusaha untuk Indonesia maju, salam berbangsa dari Ria dan dari PT Big juga, dan go big with the bank ya Prof. Eka ya. Biasa Prof. Eka dia selalunya go big with the bank nih harusnya nih. Karena bareng-bareng go big with the bank. Jadi harusnya biasa Prof. Eka nih sama-sama. Jadi kita sama-sama dari bawah Indonesia Global dengan berbangsa, sama-sama untuk membangun bangsa Indonesia. Thank you dari rangkuman dari Ria mungkin segitu. Nanti kembalikan lagi ke Mbak Dian sebagai untuk menutup acara ini lebih clear. Thank you. Salam sehat sama semuanya ya, adik-adik UGM-preneur. Salam kenal juga dari Berbangsa Foundation dari Ria. Prof. Eka, thank you. Terima kasih Mbak Doktor. Ini dokter nih, Mbak Doktor Ria yang luar biasa. Wah, ini thank you. Banyak yang S3-nya jago-jago ini semua nih. Saya mesti belajar juga dari Mbak Ria. Terima kasih Mbak Ria, terima kasih Unituti, terima kasih Mbak Sasi, terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, Dian mau menutup supaya nggak nanti besok kita kena komplain dari anak UGM-preneurs. Lamaan nih, bosen.
Enggak, topiknya menarik sekali kok. Mungkin kalau nggak Topiknya menarik mungkin ya, bisa ya. panjang ya. Oke, terima kasih juga. Saya ulangi lagi kepada Bu Nituti, Mbak Sasi, Bu Fitri Aryani, Prof. Eka, kepada rekan-rekan semua. Ini baru kuliah keempat, masih banyak kuliah-kuliah kita akan mendatang. Tentu topiknya juga lebih menarik, topiknya juga lebih mendalam. Bagaimana sih kita bisa nanti menjadi seorang entrepreneur gitu, dan semoga ini juga langkah awal, nanti berikutnya kita ketemu udah benar-benar jadi benar-benar pengusaha gitu ya, udah nggak belajarnya ini benar-benar diterapkan seperti itu. Oke, untuk bukti kita sudah hadir, kita foto dulu bersama, boleh buka on cam-nya dulu. Oke, Mas Yusakti boleh bantu untuk foto ya Mas? Oke, entrepreneurs ya. Oke, semuanya silakan dihidupkan Ya, kameranya. Mbak Angela, Mbak Dava lagi nggak bisa Oke, katanya. satu, Oh, Oke, ya silakan. ya sudah nggak apa-apa, kita foto dulu ya. Oke, Oke, smile. oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih terima kasih kasih rekan-rekan semua. semuanya. Sampai Selamat jumpa minggu sore. depan. Terima Sampai kasih. jumpa lagi. Karya sampai jumpa. Sampai jumpa hari tanggal 3, Pak. Thank you semuanya Mbak Dian, thank you. Bye. Thank you Unituti semuanya. semuanya, Mbak Terima Zi, kasih dadah. Mbak Dini. Sasi, dadah. Terima kasih Dian. Terima kasih semuanya. Iya, Bye. makasih. Bye Uli. Sampai ketemu lagi Uli Tuti. Bye Mas Sasi. Bye. Ya, selamat siang semuanya. Ya.